Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menjelaskan terkait analisis investasi IT dengan metode CPA atau Cost Benefit Analysis dan IE atau Information Economic. Nah, ini ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, M. Adenol Farisi, dan yang kedua ada Mas Agung Setiawan. Apa itu CPA? Nah, secara umum CPA atau Cost Benefit Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghitung biaya atau cost dan keuntungan atau manfaat atau juga disebut benefit dalam suatu proyek teknologi informasi. Sedangkan menurut Parker bahwa analisis cost benefit merupakan teknik untuk mendukung aplikasi pemindahan biaya dan menghindari adanya biaya dari teknologi informasi. Perlu diketahui, dalam analisis CPA atau Cost Benefit Analysis, perhitungan manfaat serta biaya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan. Salah satu bidang penerapan yang umum menggunakan rasio ini adalah bidang investasi. Sesuai dengan makna tekstualnya yaitu CPA atau manfaat biaya, maka analisis ini mempunyai penekanan atau dalam perhitungan tingkatan keuntungan atau kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Menghitung investasi dengan metode cost benefit analysis. Yang pertama ada biaya pengadaan atau recruitment cost, yaitu meliputi semua pengeluaran biaya pengadaan yang berkaitan dalam proyek investasi. Contohnya ada di bawah. Yang kedua ada biaya persiapan operasional atau startup cost, yaitu biaya ini disiapkan untuk pengoperasian proyek yang akan dilaksanakan. Nah, contohnya ada di tabel bawah. Yang ketiga ada biaya proyek atau project related cost, yaitu berkaitan dengan biaya yang akan dijalankan termasuk biaya penerapan. Yang keempat ada biaya operasional atau yaitu meliputi semua biaya operasian dan perawatan sistem. Yang kelima ada manfaat keuntungan yang berwujud atau tangible benefits, yaitu manfaat yang berwujud yang akan didapatkan dalam penghematan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang sangat menguntungkan. Dan yang keenam ada manfaat keuntungan yang tidak berwujud atau intangible benefits, yaitu manfaat yang tidak berwujud dapat di kepuasan pengguna. Apa itu IE? Metode informasi ekonomik adalah salah satu metode dari feasibility assessment yang dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan kinerja bisnis dengan teknologi informasi. Menurut Parker, informasi ekonomik atau IE merupakan sekumpulan alat hitung untuk mengukur manfaat dan biaya dari proyek teknologi informasi. Pendekatan IE. Analitis investasi TI menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara finansial dan non-finansial. Berikut ini adalah pendekatan yang digunakan dalam information economic atau IE. Yang pertama, pendekatan finansial. Pendekatan ini adalah menilai benefit investasi IT yang mampu mengukur dan nilai uang, di mana ada dua hal yang harus dikaji. Yang pertama adalah manfaat langsung atau tangible value benefit, merupakan revenue perusahaan yang didapat akibat adanya investasi. Contoh adalah meningkatkan produktivitas, berkurangnya pemakaian kertas, dan lain-lain. Analisis tersebut bersifat kuantitatif, mengungkapkan perhitungan dengan menggunakan metode ROI yang merupakan pengembangan dari traditional cost benefit analysis atau TCBA. Yang kedua, manfaat tidak langsung atau quasi intangible value benefit adalah manfaat abu-abu yang berpengaruh langsung terhadap revenue perusahaan akan tetapi sulit untuk dihitung. Atau bisa juga sebaliknya, manfaatnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap revenue perusahaan. Analisis terhadap quasi intangible value menggunakan perhitungan value linking, value acquisition, value reconstruction, dan innovation valuation. Yang B, pendekatan non-finansial. Nah, pendekatan ini adalah manfaat tidak nyata atau intangible benefit, akan tetapi berdampak positif bagi perusahaan, namun secara tidak langsung berpengaruh terhadap revenue atau keuntungan perusahaan. Menurut IE, kelayakan suatu investasi dari aspek non-finansial dapat dilihat dari dua domain, yaitu business domain dan teknologi domain. Yang A, business domain. Komponen-komponen penilaian dari domain bisnis antara lain, yang pertama ada stretch marks atau SM. Manfaat teknologi informasi diukur melalui seberapa besar dukungannya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi atau besarnya kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tersebut.
Yang kedua ada competitive advantage. Manfaat teknologi informasi diukur melalui kontribusinya terhadap pencapaian keuntungan kompetitif organisasi. Penggunaan potensial teknologi informasi adalah untuk menciptakan rintangan persaingan. Dengan demikian, proyek-proyek teknologi yang mendukung antar organisasi atau interorganizational system memiliki manfaat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada manajemen information support. Kategori ini menilai kontribusi proyek-proyek teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada competitive response. Manfaat proyek-proyek ini diukur melalui seberapa besar resiko persaingan jika proyek tersebut tertunda atau tidak dilaksanakan. Semakin proyek tersebut tidak dapat ditunda, maka manfaatnya semakin tinggi. Yang B, teknologi domain. Komponen-komponen penilaian dari domain ini antara lain yang pertama strategis is architecture. Manfaat proyek sistem dan IT diukur tingkat kesesuaian proyek terhadap perencanaan sistem dan IT secara keseluruhan. Yang kedua, definitional centrality. Manfaat proyek sistem dan IT diukur seberapa besar ketidakpastian akibat perubahan target. Yang ketiga, technical uncertainty. Manfaat proyek sistem dan IT diukur seberapa besar ketergantungan proyek terhadap keahlian, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang keempat, infrastruktur risk. Manfaat proyek sistem dan IT diukur seberapa pentingnya investasi dan proyek untuk mengakomodasi proyek. Oke, baik, mungkin itu presentasi dari kami terkait CPA dan IE ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.